Saya tidak satu pun saya takuti dari umat Islam kecuali hanya satu saja. Satu saja saya takuti. Engkau mau ditauri, saya tidak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya bahwa ciri syarat orang yang beriman atau ciri orang yang beriman adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Para ahli tafsir menafsirkan ayat ini, memakmurkan masjid itu terbagi dua. Yang pertama adalah membangun fisiknya, membangun masjid, ya, dan melengkapi fasilitas di dalamnya sebagai sarana ibadah. Itu yang pertama, memakmurkan masjid, dibangun dulu. Alhamdulillah masjid kita ini luar biasa fasilitasnya dan sungguh sangat nyaman kita berada di dalamnya. Yang kedua, memakmurkan masjid adalah menghidupkan masjid dengan melakukan amalan-amalan kebaikan di dalamnya, seperti melakukan majelis ta'lim, zikir, membaca Al-Quran di dalamnya, bersalawat kepada Rasulullah SAW di dalamnya, dan yang paling pokok adalah melaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Ya, jamaah yang saya hormati, ini yang paling pokok. Tujuan utama masjid itu dibangun untuk ditempati berjamaah. Karena itu masjid ini adalah pusat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihidupkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ada seorang ulama besar di Mekah, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, di dalam kitabnya Syaraful Ummatil Muhammadiyah, beliau mengatakan cukuplah azab yang diterima seseorang apabila mendengarkan suara azan dikumandangkan di masjid, lalu tidak terbetik hatinya, tidak tergerak hatinya untuk menyambut panggilan azan itu dengan melaksanakan sholat berjamaah. Wah, ini sangat mengerikan. Ucapannya seorang ulama besar, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, di dalam kitabnya memadai dan asal itu fasis ada terima sendiri tahu dari orang kali ini seorang bangi di masjid dari muna yang betul-betul dari Allah berjamaah. Ya, asap yang tidak disadari. Banyak orang yang terperangkap di dalam ini tanpa disadari bahwa sebenarnya saya ini sebenarnya karena asap. Ya, salah satu asap yang kita temukan adalah kenapa kita berat sekali melakukan kebaikan. Itu kan panggilan azan itu adalah panggilan Allah. Ya. Lalu kenapa hati ini berat sekali? Telinga lahir mendengar suara azan, tapi telinga batin menjadi tuli. Karena telinga batin kita ini tuli mendengarkan suara azan, sehingga tidak terbetik sekali di dalam hati kita untuk meninggalkan pekerjaan. Ya, guna menyambut panggilan azan. Cukuplah katanya itu azan. Ya, memadai satu fase satu dari masih kita tahu. Apa yang kita cari di muka bumi ini? Ya, kita kejar dunia, mengejar dunia tidak ada pos-pos, tidak ada habis-habisnya. Kalau kita tidak mengendalikan diri, sadar bahwa kita juga butuh bekal untuk kehidupan akhirat, kita tidak akan peduli dengan kebaikan. Nauzubillahi min dzalik. Itu satu asap yang sangat pedih yang tidak dirasakan. Nabi SAW juga mengancam orang-orang yang tidak datang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Di dalam kitab itu juga Syaraful Ummatil Muhammadiyah, beliau mengutip sebuah riwayat dari Nabi SAW bahwa Nabi pernah bersabda, saya pernah, katanya Nabi SAW, saya pernah bercita-cita untuk menyuruh orang azan di masjid, lalu memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk memimpin salat. Lalu saya akan keluar bersama dengan beberapa orang sambil membawa kayu bakar untuk membakar itu rumahnya orang-orang yang tidak datang salat berjamaah.
begitu tegasnya Rasulullah SAW terhadap salat berjamaah. Sekalipun sebahagian ahli hadis memahami hadis ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Hadis itu untuk orang munafik. Tapi insya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari sifat munafik. Kalau itu ditujukan kepada orang munafik, insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk dikena hadis itu. Tapi yang jelasnya dari penegasan Rasulullah ini menunjukkan bahwa betapa Rasulullah SAW sangat memperhatikan yang namanya sholat berjamaah itu di masjid. Bahkan ada hadis Nabi yang lebih ekstrim lagi, lebih keras lagi. Nabi mengatakan, la sholata li jaril masjid fil masjid. Tidak sah salat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ini hadis sangat keras. Sebagian ulama kita ahli hadis mensyarahi, menjelaskan hadis itu. Beliau mengatakan tidak sampai tidak sah, tapi tidak sempurna. Jadi ulama kita mengartikan hadis itu mengatakan tidak sempurna salat seseorang yang bertetangga di masjid kecuali di masjid. Tidak sempurna. Iya sah tapi tidak sempurna. Sehingga sebagian ulama mazhab memandang salat berjamaah itu sebagai fardu ain. Tidak boleh ditinggalkan. Sebagian dari kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan itu adalah fardu kifayah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat berjamaah kita tidak tahu lagi, sudah hafal pahala hadis-hadis tentang pahala salat berjamaah. Wasiat salat berjamaah itu nilainya derajatnya 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Ya, kita tahu persis, tapi kebanyakan di antara kita jamaah yang saya hormati, tidak melihat hadis ini keutamaan yang sangat besar ini. Jadi tidak ibadah yang kita lakukan sekali saja berjamaah, tapi nilainya nanti 27 kali salat sendirian baru sama. Kemudian banyak keutamaan yang kita dapat ketika kita melaksanakan salat berjamaah di masjid. Masjid merupakan tempat berkumpulnya orang-orang saleh. Tidak satu pun tempat di dunia ini pertemuan yang paling mulia dari semua pertemuan yang dilakukan manusia melebihi berkumpulnya orang-orang di masjid. Dan di masjid juga merupakan simbol persatuan. Masjid sarana untuk bersatu. Karena di sini terjadi silaturahim luar biasa. Jadi berfungsi ganda. Ibadah kita kepada Allah hubungan vertikal. Selesai itu hubungan kita sesama manusia, hubungan horizontal. Jadi hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia, itu terjadi di masjid. Sehingga ini merupakan simbol persatuan umat Islam. Saya teringat seorang ulama besar di Mesir. Saya baca bukunya yang bernama Profesor Dr. Ragib As-Sirjani. Di dalam kitabnya judulnya adalah Kaifa Nuhafidhu ala Salatil Fajri. Itu judul kitabnya. Beliau mengatakan ada seorang tokoh Yahudi. Tokoh Yahudi itu mengatakan, tidak ada yang saya takuti dari umat Islam. Wah, ini pemimpin Yahudi. Di dalam bukunya itu saya baca dalam kitab Kaifa Nuhafidhu ala Salatil Fajr. Saya tidak satu pun saya takuti dari umat Islam kecuali hanya satu saja. Satu saja saya takuti. Engkau Tauri. Saya gimana? Kalau yang satu itu tidak ada pada kaum muslimin, habislah yang saya takuti dari umat Islam. Mana itu? Yang saya takuti dari umat Islam adalah manakala jumlah jamaah salat subuh di masjid sama dengan jumlah jamaah salat Jumat. Itu yang saya takuti dari umat Islam. Yang saya takuti dari umat Islam adalah manakala jumlah jamaah salat subuh di masjid
menyamai jumlah jamaah sholat Jumat. Itu saja saya takut. Selama masjid-masjid kaum muslimin itu kosong di waktu subuh, satu saf, dua saf, lebih banyak tidak terisi. Padahal di sekitarnya semuanya umat Islam. Ya. Selama masjid-masjid itu kosong, tidak seperti kalau sholat Jumat, ya, maka tidak ada nih habis nih yang saya takuti dari umat Islam. Di sini juga dipahami jamaah Jumat yang berbahagia, jamaah Duhur yang berbahagia bahwa ternyata rahasia kekuatan umat Islam itu diketahui orang kafir. Ya. Diketahui oleh orang kafir. Kita tidak sadar, umat Islam tidak sadar bahwa sumber persatuan kesatuan umat Islam itu di dalam jamaah. Itulah sehingga ada riwayat mengatakan fa'alaikum bil jamaah. Ya. Fa'innal jamaah ya Allah. Wa man syadza finnar. Hati-hatilah kalian. Dirikanlah kalian, senantiasalah kalian membentuk jamaah, berjamaah. Karena di dalam berjamaah di situ turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa man syadza finnar. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, berarti dia menempuh jalan sendiri menuju neraka. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid merupakan syarat orang yang beriman. Itu penegasan Allah dalam surah At-Taubah yang kita baca tadi. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula, apabila kalian melihat seseorang ya'tadu masajidah, balik pulang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa mereka adalah orang yang beriman." Ya. Kalau Anda melihat ada orang balik pulang ke masjid, dari rumah ke masjid, dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke masjid, ya, dari masjid ke tempat kerja, begitu seterusnya, selalu memperhatikan waktu-waktu salat di masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa mereka adalah orang yang beriman. Kita bisa menilai diri kita sendiri. Jamaah yang saya hormati, apakah kita sudah berada di sini di dalam? Insya Allah dengan izin Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita berada di dalam masjid. Kita berada di dalam kelompok ini. Ya. Kita juga bisa menilai diri kita bahwa apa kita ini selamat dari azab ketika kita mendengarkan suara azan. Seperti dikatakan Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi. Cukuplah azabnya diterima seseorang manakala mendengarkan suara azan di masjid lalu tidak disambut dan melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Langsung tergerak hati karena memang ada orang yang seperti ini. Melihat saja saudara-saudaranya lalu di depannya pergi ke masjid, tidak pernah terbetik di dalam hatinya kalau tojok kalau di masjid tidak ilahi. Kemudian orang tahu hukum Allah Subhanahu wa taala asasiri saat itu dibuat. Ya, kemudian dibayarkan dulu fatwa pada masiri kan. Nah ya selalu mutawas ini. Ada yang guna angkat tak betik ada tipu maka ada loto kalau berjalan ada kaitan asal berdoa. Ya, kemudian bahwa kami tahu telepon hukum Allah Subhanahu wa taala ya begitu saja. Masiri itu pada taruh. Seletok yang lain dimuliakan oleh Allah. Ada tidak ada sama sekali naudzubillah min dzalik ya Allah. Jamaah Duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sifat istiqamah ini ya yang senantiasa memperhatikan waktu-waktu salat berjamaah supaya kita juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ciri orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah yang intinya adalah menghadiri salat berjamaah. Begitu juga penekanannya oleh Rasulullah SAW. Semoga kita ini masuk sebagai orang-orang yang beriman. Sebab mengaku beriman itu gampang, tapi realisasi daripada ucapan ini yang terkadang berat. Jamaah yang saya hormati, apakah kita termasuk orang yang beriman? Ya, kalau kita termasuk orang yang beriman,
Di manakah kita sewaktu salat berjamaah itu dikumandangkan? Ya. Apakah kita tidak kehilangan dari mereka orang-orang yang berjamaah itu? Ya. Mengajak orang-orang kepada kebaikan, tetapi kita kehilangan dia di waktu salat berjamaah. Auzubillahi min dzalik. Jamaah duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan memasuki tahun baru juga ini, agar keadaan kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Karena ada penegasan dari hadis Nabi, siapa yang keadaannya hari ini lebih baik daripada tahun kemarin, beruntung. Keadaannya bagaimana? Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi dari segi amal kebaikan. Ya, siapa yang keadaannya amalnya semakin meningkat tahun ini dibandingkan tahun kemarin, itu beruntung. Rugilah orang-orang yang keadaannya hari ini sama dengan tahun kemarin. Ya. Apa yang dialami tahun kemarin sama di sekarang. Kalau tahun kemarin malas berjamaah, pada waktu mau pukul dia akan berubah. Iya. Tahun kemarin malas salat sunnah rawatib, sama saja sekarang. Memasuki tahun baru berganti tahun, kita tidak pernah bertambah-tambah mana. Akhirnya kita salah, rugi mereka itu. Ya, sama saja tahun kemarin yang kadang sekarang rugi. Ya. Tahun kemarin malas berjamaah, sekarang tiba tahun baru masih malas berjamaah, tidak ada perubahan. Iya. Jamaah yang saya hormati. Tahun kemarin malas membaca Al-Quran, tahun ini sama saja tahun kemarin, tidak ada perubahan. Begitu waktu berjalan terus, akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, siapa yang keadaannya hari ini lebih buruk daripada tahun kemarin, itu celaka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Allahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.